Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, ketemu lagi kita di channel saya Cinta Sunnah, bahwasannya di balik sunnah ada kejayaan. Di akhir zaman nanti Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan Imam Mahdi. Apakah tanda-tanda lahirnya Imam Mahdi ini? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Mahdi dalam arti kata orang yang dapat petunjuk atau pimpinan atau hidayat Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Ibnu Hajar bahwa Mahdi itu jelas pasti akan datang sebelum Nabi Isa alaihissalam. Dan sebagai ciri-cirinya yang khas atas kedatangan Imam Mahdi ini, ialah akan terjadi gerhana dua kali. Pertama, gerhana matahari pada tanggal 1 Ramadan dan gerhana bulan pada tanggal 14 Ramadan. Hal ini belum pernah terjadi pada masa sebelumnya. Menurut ulama semua mufakat, riwayat Muslim, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dan Imam Baihaqi, bahwa Mahdi itu keturunan Siti Fatimah putri Rasulullah SAW. Di dalam kitab Kasafur Ghaibiyah, Syekh Zainul Abidin Al-Fatani berkata, setelah 20 tahun Imam Mahdi berjuang dan orang-orang Israel dapat ditaklukkan, kemudian Imam Mahdi menyiapkan angkatan perangnya akan berangkat ke dataran Eropa. Karena di negara barat ada di antaranya yang masih membangkang tidak mau menerima ajakan Imam Mahdi. Maka oleh karena itu Imam Mahdi menginstruksikan angkatan perangnya untuk berangkat ke dataran Eropa melalui Roma. Setelah Musta'id berangkatlah angkatan perang Islam di bawah pimpinan Imam Mahdi sendiri. Akan tetapi sayang di antara negara di Eropa setelah mendengar akan datang angkatan perang kaum muslimin maju ke Eropa, maka mereka pun siap siaga akan menghadang kedatangan tentara kaum muslimin. Demikian setelah mendengar berita begitu tentara kaum muslimin sampai di dataran Eropa, di sebuah kota yang termasyhur kuat penganut agama Nasrani, maka ketika itu segera terjadilah pertempuran. Berdetum-detum suara meriam memuntahkan pelurunya terhadap kaum muslimin yang bergerak maju ke dalam kota. Namun mereka maju terus sambil mengucapkan Allahu Akbar. Tekad kaum muslimin semata-mata untuk menyerukan umat manusia supaya menegakkan panji-panji Islam. Kaum muslimin berjuang sampai titik darah yang penghabisan hingga mendapatkan kemenangan atau gugur sebagai syuhada. Dengan pekikan Allahu Akbar, tentara muslimin maju terus, semangat mereka semakin berkobar-kobar dan keberanian mereka makin membara. Tapi sebaliknya, hati musuh semakin menciut. Pekikan Allahu Akbar menggema di angkasa, seolah-olah langit bagaikan runtuh. Suaranya bagaikan guntur, dan timbullah rasa takut di hati musuh. Tentara muslimin maju terus, tidak menghiraukan suara tembakan musuh. Peperangan terus berkecambuk. Pertahanan musuh satu demi satu dapat didobrak terus, dan satu demi satu kota-kota dapat diduduki oleh tentara muslimin. Ketika itu Imam Mahdi berseru, saudara-saudara sekalian, penduduk kota, kedatangan kami bukan untuk merampas kekuasaan. Kami kemari adalah untuk perdamaian. Kami datang atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kami mengajak bersatu dalam agama yang sama, yang nama nabinya tersebut dalam Taurat dan Injil, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah agama yang akan menyelamatkan kalian dari kemusyrikan, menyelamatkan kalian daripada menyembah kepada patung-patung dan gambar-gambar. Sembahlah kepada Allah yang mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Daud alaihissalam, Isa bin Maryam alaihissalam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku Nabi akhir zaman. Konon diceritakan negeri tersebut jatuh ke tangan kaum muslimin. Kedua belah pihak telah banyak korban, tapi kemenangan di pihak kaum muslimin. Peperangan pun segera berhenti. Kemudian Imam Mahdi mengadakan perundingan kepada pembesar negeri dan memberitahukan tujuan mereka, bahwa tugas beliau adalah untuk mengajak mereka kepada Islam. Karena zaman ini, zaman akhir, menandakan dunia sudah mendekati saat kiamat. Dan di antara tanda-tanda itu, sedikit lagi akan turun Nabi Isa Al-Masih Ibnu Maryam. Setelah mendapatkan kata sepakat bahwa para pembesar negeri lalu masuk Islam dan lalu diikuti oleh rakyatnya, Imam Mahdi pun kemudian
buat sementara berdiam di negeri itu untuk mengadakan peninjauan dan penyaksikan rakyat banyak berduyun-duyun masuk Islam. Dan Imam Mahdi pun berkunjung ke tiap-tiap kota memberikan penerangan tentang Islam dan memberikan penjelasan bahwa Islam tidak bertentangan dengan ajaran Injil dan Taurat. Semua kitab-kitab itu sama, diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dikatakan pula bahwa Al-Quran itu adalah sebagai penyempurna isi Taurat dan Injil. Maka dengan demikian, tiap-tiap negeri di barat yang ditaklukkan rakyatnya berduyun-duyun masuk Islam. Wallahu a'lam. Demikianlah saudara sekalian penjelasan tentang tanda-tanda datangnya Imam Mahdi. Dan jangan lupa dukung video ini dengan cara klik like, subscribe agar kamu dapat menonton video-video berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.